Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Davina Hanazazi Heriawan dari kelompok 4 akan menjadi moderator pada presentasi saat ini. Di sini saya dan teman-teman saya, Intan Dwi Nur Rahma, Syadin Aulia Fitri, Wildia Novita, akan menjelaskan materi penyusunan anggaran produk. Anggaran produk atau produk budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi atau finished goods adalah produk yang siap dijual. Lalu ada produk dalam proses atau work in process adalah produk yang masih dalam penyelesaian. Berikut adalah penyusunan anggaran produk dapat disusun dengan 4 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan stabilitas produk, yang kedua mengutamakan stabilitas sediaan, yang ketiga gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, lalu terakhir serta disesuaikan dengan keperluan manajemen. Berikut adalah contoh-contoh cara penyusunan anggaran yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari anggaran produk, yaitu contoh stabilitas produk. PT Kelapa Muda merupakan perusahaan percetakan buku yang memiliki anggaran penjualan tahun 2023 yaitu 2000 buku. Jika dibagi dalam triwulan, maka triwulan pertama 482 buku, triwulan 2 488 buku, triwulan 3 492 buku, dan triwulan 4 538 buku. Persediaan awal dan akhir masing-masing direncanakan dengan jumlah 88 dan 84. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah produksi dengan menambahkan penjualan sebanyak 2000, persediaan akhir 84, dan menghasilkan kebutuhan barang 2084. Lalu dikurangkan dengan persediaan awal yaitu 88, maka menghasilkan jumlah produksi 1996. Dan 1 tahun menghasilkan 4 triwulan, maka 1996 dibagi 4 menjadi 499 per triwulannya. Di sini saya sudah membuat anggaran produksi dalam triwulan karena di sini sudah ada informasi tentang anggaran penjualan dalam triwulan. Yang pertama, kita akan memasukkan penjualan di triwulan 1 482, triwulan 2 488, triwulan 3 492, dan triwulan 4 538, lalu kita jumlahkan di kolom setahun. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah produksi 499 di kolom triwulan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan memasukkan persediaan awalnya 88 di triwulan 1 dan persediaan akhir 84 di triwulan 4. Selanjutnya kita akan menjumlahkan jumlah produksi di triwulan 1 dan persediaan awal, maka menghasilkan 587 kebutuhan barang triwulan 1. Selanjutnya 587 dikurang dengan 482, maka menghasilkan persediaan akhir 105. Selanjutnya 105 di triwulan 1 akan menjadi persediaan awal di triwulan 2. Selanjutnya kita akan menjumlahkan 499 ditambah 105 menghasilkan 604. Lalu dikurang dengan 488 menghasilkan 116. 116 persediaan akhir triwulan 2 akan menjadi persediaan awal di triwulan 3. Lalu kita jumlahkan 499 ditambah 116 menghasilkan 615. Lalu dikurang dengan penjualan 492 menghasilkan 123 persediaan akhir. Selanjutnya kita taruh di persediaan awal triwulan 4 123. Maka 123 ditambah 499 menghasilkan 622, lalu dikurang dengan 538 menghasilkan persediaan akhir 84. Lalu 84 kita taruh di kolom setahun. Selanjutnya penjualan di kolom setahun 2000 ditambah dengan 84 persediaan akhir menghasilkan 2084. Lalu kita kurang dengan 88 di persediaan awal menghasilkan 1996. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh anggaran produk mengutamakan stabilitas persediaan. Jadi, di sini terdapat sebuah data PT ABC. Sini memiliki triwulan 1 50 botol, triwulan 2 51 botol, triwulan 3 59 botol, triwulan 4 62 botol, dan jumlahnya ada 222 botol. PT ABC memiliki perencanaan persediaan produk awal sebesar 15 botol, sedangkan persediaan produk akhir sebesar 18 botol. Untuk penyelesaiannya, jadi pertama kita buat terlebih dahulu tabel anggaran produknya. Lalu kan sudah diketahui triwulannya. Di triwulan 1 ada 50, di triwulan 2 ada 51, di triwulan 3 ada 59, dan di triwulan 4 ada 62. Lalu setahunnya ada 222. Dan di persediaan akhirnya itu di triwulan 4 sudah diketahui ada 18 dan setahunnya juga ada 18.
Kemudian di persediaan awal itu juga sudah diketahui di triwulan satunya ada 15 dan di setahunnya juga ada 15. Lalu itu kan masih kosong untuk 3 kotak di triwulan. Nah, selisih dari 18 dan 15 itu ada 3. Jadi 3 kotak di triwulan tadi itu masing-masing 1. Jadi dari persediaan awal 15 ditambah 1 itu hasilnya 16. Jadi masing-masing triwulan yang kosong tadi di persediaan awal dan di persediaan akhir masing-masing 16. Kemudian untuk mencari kebutuhan barang itu tinggal kita jumlahkan saja penjualan dan persediaan akhir. Misal di triwulan 1 itu 50 untuk penjualannya dan persediaan akhirnya ada 16. Jadi kita jumlahkan jadi 66. Begitu juga dengan setahunnya 240. Nah, kemudian untuk jumlah produksinya kita kurangi dari kebutuhan barang dengan persediaan awal. Misal tadi di triwulan 1 kebutuhan barangnya ada 66 dan kemudian di persediaan awalnya ada 15. Jadi tinggal kita kurangi 66 dikurang 15. Jadi totalnya 51 dan itu juga setahunnya juga seperti itu. Selanjutnya adalah metode gabungan. Untuk soalnya persediaan minimal 10 botol dan maksimal 20 botol dengan produksi minimal di setiap triwulan 45 botol serta maksimalnya itu adalah 65 botol. Perencanaan persediaan produk awal sebesar 15 botol sedangkan persediaan produk akhir sebesar 18 botol. Anggaran penjualan yang digunakan sebagai berikut yaitu triwulan 1 ada 50 botol, triwulan 2 ada 51 botol, triwulan 3 ada 59 botol, triwulan 4 ada 62 botol, dan totalnya ada 222 botol. Selanjutnya kita akan membahas untuk perhitungan. Diawali ada tabel penjualan. Untuk triwulan 1 ada 50, untuk triwulan 2 ada 51, untuk triwulan 3 ada 59, triwulan 4 ada 62 dengan total semuanya yaitu 222 ditaruh di tabel setahun. Untuk selanjutnya kita isi tabel persediaan akhir. Sebelumnya ini soal telah menyebutkan kalau persediaan akhir itu ada 18, maka kita taruh persediaan akhir itu di triwulan 4. Lalu ditaruh juga di tabel setahun. Selanjutnya kita ke tabel persediaan. Ini juga sudah disebutkan sediaan awal itu ada 15 botol, maka kita taruh di triwulan 1. Sebelumnya karena ini metode gabungan, maka untuk triwulan 1 dan 2 itu mengutamakan stabilitas produk dan triwulan 3 dan 4 itu untuk mengutamakan stabilitas persediaan. Maka untuk persediaan akhir bagian triwulan 1 dan 2 itu dicari menggunakan yang di soal sebelumnya yaitu persediaan minimal 10 dan maksimal 20 botol. Maka di sini saya akan memasuki 19 botol untuk triwulan 1 dan triwulan 2, lalu 20 botol untuk triwulan 3. Lalu untuk menghitung kebutuhan barang itu tinggal kita tambahkan penjualan dengan persediaan akhir. Maka hasilnya untuk kebutuhan barang triwulan 1 yaitu 69, selanjutnya untuk hitungan jumlah produksi, maka kebutuhan barang dikurangi dengan persediaan awal, maka hasilnya 54. Lalu untuk triwulan 2 bagian tabel persediaan awal kita ambil dari persediaan akhir triwulan 1, maka ada 19 botol. Lanjut untuk perhitungan penjualan ditambah persediaan akhir, maka hasilnya 70 botol. Lalu kebutuhan barang dikurangi persediaan awal maka hasilnya 51 botol. Selanjutnya untuk triwulan 3 untuk persediaan awal kita ambil dari persediaan akhir triwulan 2. Lalu untuk perhitungannya penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir, lalu kebutuhan barang dikurangi persediaan awal, maka totalnya adalah 60. Lalu untuk triwulan 4 sama halnya dengan triwulan 3 hitungannya. Untuk perhitungan setahunnya penjualannya ditambah dengan persediaan awal, lalu totalnya adalah 240, lalu dikurangi dengan persediaan awal dengan total 225. Dengan demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Saya berharap presentasi atau informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.